Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafliandi Turopasai, NIM 20220020, kelas SI 2D. Di sini saya mempresentasikan mata kuliah probabilitas dan statistika dengan tema persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan disebut Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti disajikan pada gambar di bawah ini. Contoh ini persamaan regresi linear sederhana secara matematika diekspresikan oleh Y sama dengan A tambah B X. Tanda kayak gini tanda apa namanya? Sigma. A sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung buka kurung lagi sigma X pangkat 2 buka kurung tutup kurung dikurang X sigma X 1 sigma X 1 Y 1 garis bawah N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 B sama dengan N sigma X pangkat 1 Y pangkat 1 dikurang sigma X 1 X dan X Y pangkat 1 garis bawah N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2, yang mana N itu adalah jumlah data dari keseluruhan yang kita jumlahkan dengan rumus-rumus tersebut, yang mana Y ini apa? Y sama dengan garis regresi atau variabel responsi. A adalah konstanta atau intercept perpotongan dengan sumbu vertikal. B adalah konstanta regresi atau bisa disebut slope. X adalah variabel bebas atau prediktor. Besaran konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana tersebut. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel prediktor dan variabel responsi. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung S pangkat 2, XY dan total dari masing-masingnya. Menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau responsi. Yang kedelapan, uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linear sederhana dalam kegiatan belajar ini,
memberikan suatu contoh kasus, yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang dilakukan adalah: yang pertama, tujuannya. Apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? Yang kedua, variabelnya. X, variabel bebas atau prediktor, sama dengan jumlah kalori per hari. Y, variabel tak bebas atau responsi. Berikut adalah contoh tabel sebagai berikut. Berat badan mahasiswa. Di sini saya menjelaskan nama mahasiswa yang saya tahu. Dian, kalori per harinya 530 kalori per hari. Berat badannya sebesar 89 kg. Echa 300 kalori per hari, berat badannya mencapai 48 kg. Winda 358 kalori per hari dan berat badannya 56 kg. Sedangkan Kelo 510 kalori per hari, berat badannya 72 kg. Intan 302 kalori per hari, berat badannya mencapai 54 kg. Yang keenam, Putu 300 kalori per hari, berat badannya mencapai 42 kg per hari. Yang ketujuh, Aditya memperoleh kalori per harinya 387 dan berat badannya mencapai 60 kg. Yang ke-8, Anita memperoleh kalori 527 per hari dan berat badannya mencapai 85 kg. Yang ke-9, Sevia memperoleh 415 kalori per hari dan berat badannya mencapai 63 kg. Yang ke-10, Rosa memperoleh kalori 512 per hari, berat badannya mencapai 74 kg. Mari kita kerjakan seperti yang ada di contoh tersebut. Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan, buatlah tabel seperti ini. Baru kita kerjakan. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu B sama dengan N buka kurung sigma X 1 Y1 tutup kurung dikurang buka kurung lagi sigma X1 tutup kurung buka kurung lagi sigma Y tutup kurung, garis bawah N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung akar pangkat 2. Itulah kita jumlahkan keseluruhannya sama dengan 10 dikali 279.294 dikurang 4.141 buka kurung 643 10 buka kurung 10 buka kurung 1802 235 dikurang 4141 akar pangkat 2 sama dengan hasilnya yang di atas 2280 651 garis bawahnya 874469 dan hasilnya 2,608.
Jadi konstanta A juga dapat dicari dari nilai rata-rata X dan Y, yaitu A sama dengan Y dikurang BX sama dengan 64,3 dikurang 0,149, 441,1, dan hasilnya 2,608. Sehingga model persamaan regresi linear sederhananya adalah Y yang sama dengan 2,608 tambah 0,149x. Penggambaran data dan garis regresi yang dihasilkan disajikan pada gambar tersebut. Garis sederhananya Y adalah 10 sampai 100 dan X 250 sampai dengan 550. Dihubungkanlah X dengan Y dan garisnya akan meningkat berdiameter 0,90. Sekian dan terima kasih. Begitu sajalah penjelasan dari persamaan regresi linear sederhana. Apabila ada yang salah, mohon di komen atau dikritik, karena saya baru saja membuat video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.